Suzuki Carry Ultra Tayo. Ini kuncinya hilang semua ya teman-teman. Kita lagi buatin kuncinya dulu, kemudian nanti kita program. Jadi untuk Carry Tayo ini ya, dia sudah menggunakan sistem immobilizer ya. Jadi nggak bisa cuma dibuatin kunci terus kemudian mobil hidup. Ya, gitu. Jadi harus diprogram dulu ya, karena dia di dalamnya itu ada chipnya. Nah, ini teman, ini tempat chipnya di sini. Ini belum ada chipnya karena belum diprogram. Nanti kita taruh chip di sini, kemudian kita programnya. Nah, ini udah jadi chip kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, untuk di kesempatan video ini kita mengerjakan kunci mobil Carry Tayo ya. Ini 2019 atau 20 saya lupa juga. Nah, untuk Carry Tayo dia sudah menggunakan sistem immobilizer ya teman-teman. Ini kasusnya kuncinya hilang semua. Cuman ini udah pernah dicoba dihidupkan. Saya nggak tahu dengan cara apa. Yang jelas ini sudah coba dihidupkan, mungkin di jumper atau bagaimana. Nah, ini kita sudah lakukan pembuatan kuncinya seperti ini. Nah, untuk Carry Tayo dia chipnya tertanam di dalam ya. Jadi nanti kalau sudah diprogram, kita chipnya ini taruh di dalam sini, kemudian kita tutup dengan penutupnya. Jadi buat teman-teman jika kehilangan atau duplikat kunci Carry Tayo ini dengan kunci biasa, maka mobil tidak akan bisa hidup ya, karena untuk Carry Tayo ini sudah menggunakan sistem immobilizer yang disalurkan ke dalam ECU. Jadi seperti ini. Nah, ini di sini kan nanti ada chipnya. Nah, ini tertempel di sini. Ini ciri-cirinya dia kalau yang udah menggunakan chip, ini ada ring antenanya. Nanti jika kita masukkan, nah kalau sudah terprogram ya ini ya, kalau sudah terprogram kita masukkan, jadi chip yang dikunci itu terbaca di sinyal atau ring antena ini. Nanti ini disalurkan ke dalam BCM, kemudian ECU ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar duplikat, bisa langsung hidup. Jadi prosesnya juga dia harus diprogram dulu. Oke, mudah-mudahan ini bisa diatasi, karena ini saya lihat di sini bisa dilihat waktu kita on. Nah, ini lampu indikator ini cuma ada 3 nih, harusnya nanti lampu engine nyala juga dia harusnya. Ini tapi enggak, kayaknya mungkin ada yang konslet atau bagaimana, saya kurang tahu. Nanti kita cek dulu ya. Dan ini juga dia harusnya kedip-kedip nih kalau nggak ada chipnya. Ini melotot terus. Ini ada yang nggak beres nih, nggak tahu di wiringnya atau di BCM bisa jadi, atau di fuse. Oke, kita akan cek dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah cek dari wiring sampai fuse dan BCM. Ternyata memang ada beberapa yang konslet karena jumperan dari kabel-kabel, juga ada bekas kabel nih, nggak tahu buat jumper apanya. Yang jelas ini sekarang udah normal ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, indikator sekarang udah muncul semua, gambar aki, gambar kunci juga udah ngedip. Terus kemudian engine-nya juga udah nyala. Terus oli, handbrake, dan radiator ya, bensin juga sudah normal, udah nyala. Sekarang kita tinggal program. Nah, langkah untuk programnya itu memang dia nggak bisa dengan cara biasa, jadi dia mesti online ya. Jadi memang untuk carry ini dia agak lumayan ribet.
Jadi kita lihat prosesnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan pasang chipnya. Nah, ini chipnya teman-teman ya, seperti ini, kecil, tapi kalau hilang sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, bisa kita cek di sini, nanti kita program ke mobilnya. Nah, ini di dalam dia sudah ada chipnya ya, bisa dilihat. Oke, kita coba cek ya. Meskipun udah pakai chip, kalau belum ke program dia pasti lampunya dia tetap berkedip. Bisa kita lihat ya, dia tetap berkedip ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba scan dulu. Jadi buat teman-teman kalau masih mempunyai kunci kunci serep tapi kunci cadangannya nggak ada, sebaiknya dibuatkan segera, takutnya hilang seperti ini kasusnya malah lebih susah. Dan ini juga apalagi udah di jumper jadi pengerjaannya juga lebih rumit ya. Tapi untung aja nggak kena BCM ya, karena pernah ada yang kena BCM nya dan coba diganti BCM baru agak susah untuk programnya. Untuk Suzuki kalau BCM baru agak susah, mendingan second sekalian. Nah, ini lampu immobilizernya tetap masih berkedip ya. Nah, di sini terdeteksi bahwa ada 3 volt. Kita coba cek di sini. Transponder komunikasi error ya, karena ini belum didaftarkan. Nah, ini tadi history ya. Jadi tadi setelah kita telusuri dan kemudian ada yang konslet. Nah, ini historinya seperti ini, bisa dilihat. Ini history tapi ya, kita coba hapus. Oke. Nah, sekarang tinggal transponder communication error karena ini belum kita daftarkan. Kita akan coba daftarkan sekarang. Oke, kita lihat di sini. Dia kalau sudah ke program, dia akan melotot dan nanti mati ya. Nah, oke teman-teman, ini udah ke daftar kunci 1 ya. Siap. Oke, kita coba cek DTC nya apakah masih ada. Nah, udah pas ya. Oke, ini masih berkedip karena belum kita matikan. Ini kalau posisi kita matikan dan kita on, dia akan mati. Nah, kan yang ini udah hidup nih. Coba kita start ya. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman jika butuhkan jasa kami alih kunci mobil, bisa hubungi kami, nomor ada di deskripsi ya. Oke, udah mati. Nah, ini kita coba pakai, meskipun ini udah ke program, yang ini ada chipnya. Nah, ini coba kita daftar pakai kunci yang nggak ada chipnya, ini masih kosong. Dia tetap kedip-kedip karena belum kita daftarkan. Jadi sesudah diprogram pun dia harus tetap pakai chip ya. Jadi kita bukan bypass. Jadi keamanan juga tetap terjaga. Yang kalau pakai yang nggak ada chipnya, nah, hanya bisa start tapi nggak bisa hidup karena pengapiannya nggak ada. Oke, udah hidup ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman juga membutuhkan jasa ahli kunci, baik itu hilang atau ingin menduplikatkan, tidak ada atau tidak mempunyai cadangan, bisa hubungi kami. Nomor ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti kalau memang kehilangan kunci, teman-teman kita bisa storing ke sana ke lokasi teman-teman dan kita buatkan di sana ya. Tentunya dengan menggunakan mesin dan alat-alat yang